karena mama saya dari marga Hmm? kerajaan Katolik Oh, Larantuka. Jadi sukunya itu suku Da Silva, mama saya itu. Waktu itu saya cita-citanya sekolah di seminari jadi pastor. cita-cita yang menjadi pastor. Iya, saya masih Katolik tapi tertarik dengan Islam. Biasa nyanyi di gereja, nyanyi di acara-acara Kristen apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala la haula wala quwata illa billah. Apa kabar sahabat wakaf yang dirahmati Allah? Kita BWA pada pagi hari ini kedatangan seorang partner lapang kita dari Indonesia Timur. Ini suatu hal yang luar biasa ketika kedatangan beliau di BWA Pusat Jakarta. Kita akan temui beliau untuk mencari pengalaman-pengalaman yang menarik apa selama beliau menjadi partner lapang di Indonesia Timur. Pastinya tahu sendiri Indonesia Timur seperti apa kan, pedalaman yang jauh dengan lautan yang luas. Beliau sudah lalu itu semua dengan distribusi Al-Quran dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Ini anugerah banget nih untuk BWA nih. Tiba-tiba Ustadz Arifudin Anwar bisa hadir di studio Wakaf TV di Jakarta. Nah, ini momen yang akan kita manfaatkan gimana caranya biar sahabat wakaf tahu bahwa wakaf yang telah diberikan kepada BWA itu ketika untuk proyek di Indonesia Timur dengan segala pengalaman Ustadz, mungkin nanti Ustadz bisa cerita. Tapi sekarang ceritakan dulu, Ustadz tuh siapa sih awalnya gitu? Kenapa bisa gabung di BWA? Apa dulu, Ustadz? Saya sebenarnya kelahiran tahun 67. 67. Waktu masih kecil saya beragama Kristen Katolik karena mama saya dari marga kerajaan Katolik Larantuka. Seperti mualaf nih. Iya, jadi sukunya itu suku Da Silva, mama saya itu. Suku Da Silva Ya, itu asli embel-embel Portugal ya. Wih, Asli Larantuka sana, tapi karena Larantuka. memang itu kerajaan yang dibentuk oleh Portugis sebenarnya, kerajaan Katolik. Nah, sedangkan ayah saya itu dari keturunan delegasi Kesultanan Ternate di era tahun 1500-an untuk mengejar Portugis. Jadi ini sebenarnya perlawanan ini. Iya, iya, iya. Tapi akhirnya berjodoh. Iya, bersama dalam Bapak cinta. dan mama melahirkan saya. Jadi sejak kecil saya sampai usia SMP awal itu saya masih Katolik. Ya, Dari SD sampai SMP itu awal, Katolik. SMP awal aja. SMP awal. Ya, Oke. kemudian nanti kelas 1 itu saya sudah kebetulan terjadi bencana di daerah mama. Apa tuh bencana apa? Bencana banjir bandang sehingga sampai Ebit membuat lagu itu, tanyalah pada rumput yang bergoyang. Beneran itu? Itu lagu itu. Baru tahu ini fakta terkuak. Jadi lagu itu dibuat pada saat itu bencana 82 yang lumayan ribuan orang meninggal pada waktu itu. Karena ada 10 jalur banjir bandang di Gunung Ile Mandiri itu dari depannya 5, belakangnya 5. Salah satu korbannya saya, tapi saya selamat. Maka orang tua bapak saya menjemput untuk dengan alasan mengungsi. Nah, di sanalah saya pertama kali berjumpa dengan keluarga bapak. Yang namanya kita selama ini ditinggal bagi anak yatim, ketika berjumpa dengan keluarga bapak yang penuh kasih sayang, ya secara psikologi saya maulah ikut. Ya. Enggak, berarti pada saat lahir bapak udah ya agak sebenarnya saya bapak masih hidup, tapi pisah dengan mama gara-gara mungkin pemahaman keagamaan dan nyampe-nyampe lah. Memang sudah Islam tapi mungkin tidak sampai-sampai. Gitu. Mama kembali lagi ke Katolik. Sehingga bawa saya yang masih dalam penyapihan itu. Sehingga saya diasuh sampai besar. Bapak saya kan masih segan bertemu dengan keluarga mama. Akhirnya saya dikristenkan sementara oleh keluarga mama. Dengan harapan nanti besar baru memilih sendiri. Maka waktu itu saya cita-citanya sekolah di seminari jadi pastor. Cita-cita yang menjadi pastor? Iya. Assalamualaikum sahabat wakaf. Berwakaf di BWA mudah loh. Cukup menggunakan handphone sahabat saja. Caranya, buka browser di handphone sahabat, lalu klik www.bwa.id. Scroll ke bawah, pilih salah satu program yang ada di BWA, lalu klik dan pilih donasi. Mudah kan? Ingat wakaf, ingat BWA. Karena waktu itu orang keluarga mama berkehendak seperti itu. Mungkin satu sisi supaya saya jangan balik lagi lah.
Tahu-tahu terjadi banjir. Bapak menjemput. Nah, saya sudah mulai kritis. SMP kan masa-masa sudah mulai kritis. Orang dulu kan sekolah itu sudah mulai tinggi lah dulu. Jarang yang kuliah lah dulu. Nah, akhirnya saya mulai tertarik dengan Islam di Adonara itu. Saya masih Katolik tapi tertarik dengan Islam. Dengan keluarganya dari Bapak? Dia keluarga Bapak. Dengan Bapak juga kan ada Bapak di sana. Jadi saya tertarik dengan Islam. Salah satunya Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Bisa dilagukan. Nah, saya kan penyanyi cilik dulu. Biasa nyanyi di gereja, nyanyi di acara-acara Kristen apa gitu. Oh gitu? Iya. Jadi saya sangat menyukai seni suara. Ketika saya dengar ini sebuah kitab suci bisa dilagukan, unik banget. Saya baru dengar itu. Akhirnya saya tertarik dengan Islam ini. Tapi saya masih nyimpan-nyimpan. Nggak terus terang bahwa terus terang. Lama-lama saya bilang sama Bapak, sebaiknya saya sekolah aja SMP di daerah-daerah Muslim, jangan di daerah mama saya. Supaya di sana saya bisa belajar Islam. Dan seterusnya, ternyata saya bisa belajar Islam, saya bisa disunahkan pada waktu usia SMP itu. Terus saya berpikir, wah ini saya harus belajar agama yang lebih intens. Sebaiknya saya masuk pesantren. Maka pada waktu itu ditunjuklah pesantren Islam Al-Mu'min itu. Setelah lulus SMP atau? Ya, selulus SMP. Lulus SMP masuk pesantren? Masuk pesantren. Rencana awalnya di Gontor, tapi akhirnya jatuhnya di Ngeruki. Oh, gitu. Ustaz, pantesan hari ini tuh datang ke BW Pusat karena dari Ngeruki itu ya? Apanya? Acara dari sana? Kapan? Hari ini? Enggak, kemarin lagi sebelum kesini. Enggak. Saya kemarin tuh ada magang anak-anak santri saya di Madura. Anak santri dari Adonara? Flores, ya, Adonara, dari pesantren saya, magang di peternakan sapi Madura selama 1 bulan. Jadi saya hadir untuk acara penutupan. Berapa muridnya? Yang hadir 6 orang. 6 orang? Ikut magang di sana. Masya Allah. Sama 1 ustadz. Gitu, Pak. Sebagai seorang mu'alaf, berarti mu'alaf itu tahun berapa tuh? Tahun 80 lah. 80? Ya. Ya, ketika nggak ada ini, ada hambatankah ketika menjadi seorang mu'alaf? Sebenarnya hambatan dari keluarga mama. Keluarga mama saja, karena mereka tidak setuju. Mama masih ada sekarang? Udah meninggal. Karena mereka yang memelihara saya dari kecil, harapannya kan pasti loyal dengan mereka. Tahu-tahu saya ikut jejak Bapak. Tapi mereka bisa diredamkan oleh pastornya. Ya. Kata pastor, kebetulan pastor itu orang Adonara. Beliau berkata pada keluarga mama, ini putra Adonara, anak sulung. Saya juga orang Adonara. Secara budaya, anak laki pertama itu penerus suku di sana. Jadi sebaiknya dia harus pulang, ikut bapaknya. Oh, itu kata pastor, namanya Pastor Paulus II waktu itu. Urusan agama belakangan saja. Nanti anak sudah dewasa dia yang milih lah. Ya. Kata pastor begitu. Jadi budayanya yang dikedepankan. Ya, sementara memang kalau kita tahu lah Kesultanan Tidore ya, ilmu agama Islamnya kan luar biasa gitu kan. Jadi antum terbentuk ketika SMP itu udah mulai dapatkan ilmu agama-agama Islam dari desa-desa yang Muslim. Belajar, tapi belum banyak juga. Hanya saya berpikir kalau cuma pengetahuan saya sebatas menerapkan tanpa ilmu, itu saya tidak kuat. Manakala menghadapi keluarga mama yang notabene tinggal di kota dan dari kalangan intelektual. Sehingga saya berpikir harus sekolah agama. Di pesantren. Waktu itu kan zamannya keren loh pesantren itu. Iya. Jadi saya masuk di Ngeruki. Itu di kota? Ya, Solo kan. Solo ya? Oh, mungkin Solo kan, jadi walaupun di pedesaan tapi Solo, Pak. Ya jadilah akhirnya bukan jadi pastor tapi jadi dai. Jadi dai, Masya Allah. Nah, berarti 3 tahun di Solo ya? 4 tahun. Ketika lulus dari pesantren, balik ke Adonara? Belum, pengabdian 1 tahun jadi 5 tahun. Oh. Baru saya balik ke Adonara. Nah, apa yang dilakukan di Adonara setelah balik? Pertama kali apa? Karena ketika saya menginjakan kaki di Ngeruki, saya langsung menanamkan niat saya. Datang, belajar, pulang mengajarkan umat saya. Masya Allah. Maka saya kembali, mulai dari diri sendiri. Saya waktu itu usaha untuk mengatasi kehidupan, modal 90.000. Buka kios, jualan di pinggir jalan. Untuk membiayai anak istri. Saya masih ingat seminggu, untung bersihnya 7.000 perak. 7.000 itu 4.000 untuk istri makan dalam seminggu, 3.000 biaya dakwah.
Jadi saya berdakwah nggak minta-minta sama istri, Pak. Istri juga nggak tahu duit saya. Gitu. Jadi sudah seperti itu, dirancang dari awal saya itu sudah begitu. Apa yang saya miliki, separuh saya siap untuk dakwah. Mulailah saya dengan mengumpulkan teman-teman. Yuk, mungkin ada teman-teman yang dulu di Haroka, saya kumpul mereka, berikan pencerahan. Karena otomatis di Haroka itu kadang ekstrim berpikir. Situlah kita mulai coba meretas. Ini kita bangun daerah kita. Tentu kita harus paham dengan budaya setempat. Memang awal kehadiran saya, apalagi dari Ngeruki, antum tahu sendiri Abu Bakar Basir kan. Wah, ini pasti ekstrim kanan. Wah, ini agama baru, anti adat. Itu stigma negatif yang melekat puluhan tahun. Terus caranya Ustadz sampai akhirnya bisa diterima oleh apa yang mereka katakan ternyata tidak demikian. Dan saya meretas dari kebuntuan cara berpikir itu menuju kepada satu cara pola hidup Islami yang rahmatan lil alamin. Artinya saya menyampaikan kepada mereka bahwa adapun di dalam Islam ini paham-paham yang dipandang sebagai pembaharuan, real. Tidak bisa kita pungkiri. Maka saya memulai dari situ untuk memberi contoh pada mereka bahwa ternyata Islam ada juga seperti ini. Tapi tidak menafikan apa yang sudah menjadi tradisi budaya yang diterapkan oleh orang-orang tua. Yang rata-rata konvensional seperti Nahdlatul Ulama. Kayak gitu. Nahdiyin lah. Ya nggak apa-apa. Dan ternyata hari ini semua sudah, ternyata begitu Ustaz. Jadi apa yang disangkakan pada saya itu tidak terbukti. Apalagi anti pemerintah. Saya mengakomodir semua. Nah, karena prinsip saya, kita pada posisi dakwah. Jadi kita, dakwah itu kalau dalam bahasa budaya Arab, artinya ngajak makan, Mas. Dakwah artinya ngajak makan? Ngajak makan. Berarti harusnya yang enak lah disiapin. Mau ngajak orang makan. Kenapa disiapin yang keras-keras pada lari tamunya? Jadi kita berdakwah itu harus siapin materi yang menyenangkan dulu lah, memotivasi umat. Nah itu kan mengajak teman-teman yang lain kan ya? Untuk apa gebrakan pertama ketika kumpul dengan teman-teman? Apakah buat pengajian atau buat pengajian, silaturahim dari masjid ke masjid. Pada waktu itu kan belum ada jamaah tabligh, Mas. Tahun 87, jamaah tabligh di era 90-an. Jalan dari masjid ke masjid, kita silaturahim keluarga. Gitu. Akhirnya bikin pesantren atau gimana? Masih lama. Kita bangun dulu usaha-usaha ekonomi apa yang kita bisa BMT, macam-macam. Ya jatuh bangun lah, biasa. Berarti emang udah aktif bikin sosial ya gitu Sosial terus dari awal, sosial dengan bisnis jalan. Sampai jual kemiri di Jakarta, Mas. Ya. Tahun 98 itu saya bawa kemiri dari pasar ke pasar loh di Jakarta, di Jatinegara, kasih masuk bawa sepeda motor, terus muat kemiri di karung itu. Itu hasilnya untuk? Ya untuk kegiatan dakwah lah. Konsep kita bangun pesantren. Ini di Larantukanya ya? Atau di Adonara? Apanya itu? Di Adonara. Nah sekarang bicara dengan Ustadz Arifuddin Anwar dan BWA. Kok bisa Ustadz di Larantuka itu kenal dengan BWA? Itu awal mulai gimana? Pertama begini dulu, dari ide saya. Saya bilang sama teman-teman, memang kita muslimnya sedikit, minoritas di sini. Berapa persen di sana? Ya rata-rata 10% lebih aja. Dikit ya? Iya, kalau NTT gitu. Kalau Flores Timur masih lumayan bisa 20%. Kalau NTT itu 10% lah secara keseluruhan. Saya bilang, tapi di luar sana banyak saudara kita. Hari ini kewajiban kita adalah menginformasikan apa kegiatan kita di sini. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan disampaikan kepada kaum muslimin yang lain. Dan nanti mereka akan apa yang lakukan untuk kita. Nanti kita lihat saja. Tapi kalau kita tidak pernah bersuara, maka nggak bisa. Akhirnya saya berpikir salah satunya harus pergi ke kota besar, yaitu Jakarta. Mana lembaga Islam yang di situ, ya kita sharing, cerita apa masalahnya. Kebetulan dulu saya sempat aktif di Dompet Duafa. Kenal dengan direktur kita sekarang ini di BBA, Pak Heru. Sudah menjadi teman ketika beliau di THK, Tebar Hewan Kurban Dompet Duafa. Saya mitra di lapangan. Nah, ketika awal mau mendirikan BBA, ketika beliau sudah resign dari Dompet Duafa, beliau sempat mengajak saya. Pada tahun 2005 itu awal ide itu berdiri itu, ngajak saya untuk gabung. Saya bilang, oke, Mas, nanti antum di Jakarta, biarlah saya di sana. Nah, tapi terputus komunikasi. Tahun 2009 sempat nyambung kembali lewat salah satu almarhum dari staf Dompet Duafa, Pak Abdul Jabar, orang NTB. Kasih nomor ke Ustadz Heru. Saya dihubungi. Nah, ketika awal BWA ke Flores untuk program WAFP ya? Air apa? Ya, Water Action for People. Ya, WAFP.
survei ke sana. Saya nunggu, kok tidak muncul-muncul ini. Sekali datang survei, terus nggak ada berita. Dulu kan susah, masih nggak ada telepon, nggak ada HP kan. Zaman berapa tuh? Ya 2009 kan masih susah di sana. Kita nggak ada sinyal-sinyal. Gitu. Belum ada BTS itu, belum ada. 2009 itu belum ada. Semata-mata telepon rumah aja. Ya akhirnya saya datang ke sini di tahun 2010. Mas, gimana itu? Saat itu nggak datang akhirnya? Akhirnya setelah itu 1 tahun kan nggak pernah ada action tuh. Ya. Jadi saya terpaksa ke sini, ke Jakarta. Saya cari nomor lagi Ustadz Heru, dapat. Ya. Mas, saya mau ke Jakarta nih, nanti jumpa di kantor. Nah, awal dari situ ketemu, saya cerita, Mas, saya ada kapal ini. Kapal ini dulunya punya dompet duafa. Tapi pecah di Sulawesi. Saya perbaik, selesai hampir 200 juta. Dana saya, ya pinjam-pinjam lah dana itu. Antum punya kapal? Ya, kapal itu kan tadinya dompet duafa kan. Oh gitu. Nah, untuk kita operasi di sana, terus pecah itu kapal karena kecelakaan. Ya. Saya perbaik, habis uang 170 juta lebih waktu itu. Minta ke dompet duafa untuk ganti, tapi mungkin rapat manajemennya memutuskan pemutihan aja. Serahkan aja ke antum, Ustadz. Silakan dikelola, mau untuk bantu pesantren ke apa. Jadi akhirnya saya kelola. Saya bilang, ini repot juga Ustadz ini kelola ini. Gimana kita bisa bikin program apa? Muncullah ide Ustadz Heru, karena sudah pernah ada kapal 1 kan, BBA 1 yang Ustadz Fadlan. Iya. Wah langsung dia, wah ini kita jadikan kapal kedua. Bikin aja kapal dakwah NTT. Ya berarti saya juga berwakaf di dalam ini. Iyalah. Iya, yang tadi sudah serahkan ke saya keluar duit sekian, ya udah kita ke wakaf. Jadi saya juga bikin kapal lah. Tambah dengan BWA juga, melengkapi lagi dengan ini segala macam, jadilah kapal ini. Nah giliran kita operasi di NTT, tujuan awal kan untuk menampung ikan itu. Tapi kan namanya perubahan bisnis ini kan selalu berubah terus. Kan. Wah, ini kan kapal dakwah, enggak semestinya cuma hanya mencari ikan. Pemahaman kapal dakwah nelayan itu lebih luas, paham. Bisa jadi sebagai kapal pembina, untuk memantau apa, segala macam. Kita bikin program selanjutnya. Saya bilang, Mas, ini kita bikin aja program dakwah keliling. Saya dari pulau ke pulau ini pakai kapal. Sekalian kita antar Al-Quran. Cocok. Oh, inilah 2014. Kan kapal itu kan launchingnya 2013. 2014 kita mulai. Sambil cari ikan, sambil bagi Quran. Awalnya cuma 1000 Quran. Keliling ke pulau-pulau itu. Gitu. Di sekitaran NTT aja? NTT sampai ke Sulawesi Selatan. Kepulauan-kepulauan kita jangkau. Sampai ke di daerah Sulawesi Tenggara. Dulu Sulawesi, Maluku Tenggara. Dulu, sekarang Maluku Barat Daya. Sampai. Cari dengan kapal itu bawa. Sambil bawa Quran. Dan sampai saat ini kapalnya masih ada? Masih ada sampai saat ini. Jadi para wakif yang mewakafkan kapal itu sejak 2010 sampai 2022 ini sudah 12 tahun. Masya Allah. Luar biasa ya. Berarti mudah-mudahan para wakif kapal ini mendapatkan amin. Pahala yang luar biasa. Mungkin ada yang sudah syahid juga ya. Dikubur, semoga mendapatkan kelonggaran dengan akibat asbab pahala wakaf kapal. Amin. Nah, dari pengalaman, dari mulai distribusi Al-Quran ya, Al-Quran wakaf itu menggunakan kapal ya, kapal dakwah NTT yang berarti yang kedua ya, kapal dakwah BWA yang kedua ya. Total udah berapa yang telah didistribusikan? Kurang lebih 2. Kalau untuk seluruh Indonesia Timur hampir 700.000. Yang dengan kapal itu, Mas. Dengan kapal itu? 700.000. Karena kita menjangkau Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, udah pernah pergi semua dengan kapal itu. Antum selalu ikut? Ikut, setiap pergi harus saya ikut. Mentornya lah. Karena saya juga berpikir, kan memang saya agak hobi juga di situ, dakwah keliling itu saya punya hobi. Nikmat ya? Nikmat. Memang sudah gitu, setiap kita punya sendiri. Ketemu saudara kita luar biasa. Bisa merasakan apa yang mereka rasakan, dan kita bisa menyampaikan pada orang lain, termasuk para wakif. Gini loh saudara-saudara di sana. Gitu. Kalau penyebaran sendiri, udah tadi kan Indonesia Timur tuh, itu meliputi pulau-pulau apa aja? Wilayah mana aja? Pertama Indonesia NTT secara keseluruhan. Kemudian Sulawesi bagian selatan. Sulawesi bagian selatan itu meliputi Sulawesi Selatan bagian selatan dan Sulawesi Tenggara secara keseluruhan. Sulawesi Tenggara seluruhnya di pulau. Minus daratan. Nah, daratannya kan Kendari. Ya. Gitu. Kemudian Sulawesi Tengah bagian kepulauan, Banggai semua itu. Sulawesi Tengah dia. Kemudian daerah Taliabu ke sana itu di wilayah Maluku Utara. Datang ke daerah Maluku Tenggaranya sampai di Pulau Kisar, Pulau Wetar. Masya Allah. Dekat dengan Timor Leste. Dekat Timor Leste. Ya, Tat, dalam pendistribusian Al-Quran,
pastinya nggak lancar aja semua, namanya juga di laut kan. Laut kan tahu kadang gelombangnya orang sebutnya apa ya? Kadang laut lagi teduh, lagi tenang. Kadang lagi ombak besar, gelombang besar seperti itu. Antum cerita, adakah pengalaman-pengalaman menarik ketika pendistribusian Al-Quran? Banyak sekali, Mas. Banyak sekali. Yang salah satunya kita nggak bisa makan berhari-hari. Karena gelombangnya dahsyat, bagaimana mau masak? Kalau masak tumpah semua itu. Tapi kompor ada sebenarnya. Pakai kompor ada. Cuma nggak bisa masak. Nggak bisa masak, dia terpaksa makan yang ada aja, misalnya biskuit atau pisang atau apa. Jadi selebihnya kita tidur, berzikir, baca doa, baca Quran. Tapi saya bilang sama teman-teman, kita baca Quran aja, ngaji. Insya Allah tendang, teduh ini. Benar. Sekian jam lagi teduh, walaupun nanti gelombang lagi. Berarti antum tuh menemani tim BWA? Tim BWA maupun tim saya. Oh. Kan di situ kan ABK-nya ada. ABK-nya dari santri-santri juga. Iya. Nah, kami kan langsung distribusi, karena kami inginkan Al-Quran tuh dipastikan sampai ke rumah-rumah. Jadi kita datang ke desa, siapa penanggung jawab di situ, sama-sama bagi. Itu senang banget lah. Jadi nggak sekedar kita nitip, tapi kita tahu pasti bahwa Al-Quran ini sampai ke rumah-rumah kaum muslim. Itu yang kita target sendiri ke dalam. Jadi agak ekstra bekerja lah. Kita sampai di umpamanya kabupaten ini, kami harus pastikan ini antar ke desa ini, RT ini atau apa. Terus. Sampai ke penerimanya. Sampai ke penerimanya. Maunya kita begitu. Masya Allah. Karena itu nikmat. Iya. Pengalaman lain misalnya gini. Perjalanan dari mana ke mana yang makan waktu paling terlama dan paling ekstrim? Itu ke Tali Abu itu, Pak. Dari Wakatobi. Wakatobi ke Tali Abu. Ke Tali Abu 36 jam. 36 jam. 36 jam itu besoknya kami dengar ada kapal yang pecah. Pada hari yang sama. Kapal orang lain. Kapal orang lain pecah. Dalam pelayaran yang sama, tapi kan kita nggak jumpa. Merinding saya. Merinding juga. Woi, beruntung pecahnya mereka bukan kita. Karena karena semalam kan, kemarin kan kami yang merasakan itu. Berarti sama-sama merasakan kerasnya, dahsyatnya gelombang. 36 jam. 36 jam. Bawa berapa ribu Al-Quran lagi itu? Waktu itu kita masih ada 10.000 Al-Quran. 10.000 Al-Quran. Tapi emang kebutuhan Al-Quran di luar, di pedalaman itu emang ini Tat ya? Jarang Al-Quran apa gimana Tat? Sudah pasti jarang. Pasti jarang. Dulu kan kebanyakan daerah kami berharap dari Departemen Agama. Iya. Itu pun paling-paling cuma untuk kasih guru ngaji, kasih masjid cuma barang 2, 3, atau 5, 10 lah paling banyak. Iya. Nah, kapan setiap kepala keluarga bisa dapat Al-Quran? Ini yang membuat saya berpikir, harus kita cari vendor ini. Yang bisa mewakafkan Al-Quran untuk kita distribusi ke masyarakat. Bagaimana kita menganjurkan mereka baca Quran? Quran aja nggak punya. Iya. Ya memang kita bertanya, apakah orang di sana nggak bisa beli Al-Quran? Bukan masalah beli, Mas. Beli sih pasti bisa lah masa orang. Cuma nggak ada. Cuma beli di mana? Iya. Apalagi daerah macam tempat saya mayoritas Kristen, itu carinya juga susah, Pak. Orang-orang di kepulauan kan kalau hanya pergi kota cari Quran saja bingung juga dia carinya di mana. Ini kan bukan kayak beras, ada setiap toko. Nah, terus kalau ke sana dia urusannya banyak, motornya kapal lautnya buru pulang, lupa lagi dia, nggak jadi beli lagi. Terus belinya berapa? Paling 1. Sementara yang mau baca kakeknya, neneknya, orang tuanya. Maka ide ini luar biasa. Setiap rumah 1 Quran. Setiap rumah 1 Quran. Saya pernah waktu kami bagi Al-Quran di Wakatobi itu wakil bupatinya bilang, saya berkeyakinan ya 70%-an penduduk saya ini mungkin tidak punya Quran. Ya. 70% ya? Saya berkeyakinan, itu kata wakil. Tidak punya Al-Quran di rumah. Ya bukan karena apa tadi. Karena masalahnya stok penjualan Al-Quran di sini juga terbatas, Pak. Kalaupun ada kan tidak banyak. Bukan nggak mampu beli ya, tapi karena emang barangnya nggak ada. Memang barangnya nggak ada. Kemudian mereka kan jual barang agama ini kan agak sedikit rasa. Jual Quran, ambil untung dari Quran itu gimana rasanya. Pedagangnya kan. Ya, jadi dia paling siap-siap ini ya nggak banyak. Mungkin 100 eksemplar apa kebetulan dengan buku-buku yang lain. Adakah cerita ketika Ustadz memberikan Al-Quran ya, menyerahkan Al-Quran itu, adakah cerita yang menarik ketika orang itu nangis atau orang sampai nangis, Mas? Sampai nangis? Nangis itu karena ada beberapa hal. Pertama, kami pernah sampai di Banggai, daerah Sulawesi Tengah, di kepulauan. Itu kami beri Al-Quran di kantor PU. Kantor PU itu yang terima kepala kantor dinasnya. Begitu datang kami waktu itu tujuannya meminta beliau bantu air minum untuk kapal. Kami kehabisan air. Ya. Salah satunya kami datang juga untuk memberikan Al-Quran. Kaget beliau, ini kan tidak ada hubungan antara kantor PU sama Al-Quran. Kalau kantor Kementerian Agama ya wajar.
terus tanya yang ngantar orang NTT, betapa jauhnya di sana, mau berbuat, membawa Al-Quran untuk orang Banggai. Sampai dia bilang, ini ustadznya yang mana? Kata Pak Kapten, ada di kapal. Dia sampai menangis, terharu. Dia bilang apa? Saya sepanjang hidup saya sebagai seorang muslim dan jadi pejabat, ini saya belum bisa buat seperti ini. Pahala saya seberapa ini? Padahal kemampuan materi mungkin saya punya. Iya. Antum semua orang-orang ini, mungkin hidupnya seperti apa saya nggak tahu. Mau berbuat dari jauh bisa antarkan Al-Quran ke sini. Bertepatan dengan saya sedang membuat satu rencana di kantor ini, setiap hari sebelum kita mulai aktivitas, seluruh personil harus baca Quran. Tahu-tahu datang Quran. Karena kalau kita suruh kan pasti dia tanya, bos Qurannya mana? Hari ini kasih saya semua untuk personil saya dapat Quran ini. Jadi Quran ini akan saya taruh di setiap kepala seksi punya kantor, ruangan. Sehingga saya mewajibkan sebelum kita mau mulai kegiatan kantor dimulai dengan baca Quran. Itu yang membuat dia peluk kami menangis. Dia rasa terharu. Terharunya bahwa sudah seusia saya ini, saya belum banyak berbuat untuk Islam. Dengan adanya ini ya mudah-mudahan merangsang saya, memotivasi saya untuk. Wah, itu pengalaman luar biasa. Kepala Dinas PU di Banggai. Di Banggai. Ya, mungkin ini juga pastinya pengalaman seperti itu nggak 1-2 kali ya. Ya. Pasti paling banyak. Ada juga kalau di tempat saya di Larantuka. Itu satu orang bapak sudah tua. Dia memang agak sakit, stroke ringan kayaknya. Sampai menangis tuh terima Quran. Nggak bisa ngomong itu kalau udah nangis tuh. Yeah. Alasan dia, seumur-umur saya ini, saya baru saksikan bisa dapat Quran begini. Saya baru saksikan. Dengan tanpa tendensi macam-macam. Biasanya orang kasih Quran kan ada maunya, Mas. Ya, ini datang bukan satu Quran, ribuan Al-Quran dikasih. Ya, boleh dikatakan kalau saya satu rumah, mungkin cucu saya juga semua dapat. Ya. Ini kitab suci yang luar biasa. Apalagi saya sudah sakit gini, hampir mati kita. Orang lain kok sedang berbuat, kami bagaimana? Banyak, Mas. Banyak. Kalau kapal dakwah yang NTT punya itu kan sudah mendistribusikan lebih dari 700.000 Al-Quran. Ya. Kalau untuk di wilayah NTT sendiri? 242.000. 242.000? Sejak 2014. Pokoknya setiap pengiriman Al-Quran ke wilayah timur, antum pasti ada di situ? Saya pasti ikut. Luar biasa. Saya jadikan agenda saya. Masya Allah. Maka ketika BWA ini tidak mengagendakan itu, saya agak sedikit ngambek gitu. Kalau programnya tertunda. Berarti keluarga sering tinggalin ya? Sering tinggal. Kalau yang distribusi Al-Quran, keluarga tidak ikut. Sama sekali enggak. Ya, apa namanya? Karena banyak beban berat juga toh. Tanah, laut, segala macam. Kita laki aja nggak bisa. Ya, nggak semua orang bisa di laut gitu. Ya, nggak semua orang bisa. Tapi ya insya Allah dengan mujizat Al-Quran ya. Semua dimudahkan tuh ya. Kayak tadi ada tiba-tiba dengan jam yang bersamaan, hari yang samaan, ada kapal yang pecah. Kita tidak. Alhamdulillah kita enggak. Dan terbukti gitu loh. Saya bilang, ayo kita sekarang zikir, baca Quran, yakin bahwa kita bawa Al-Quran, insya Allah Allah menyelamatkan kita. Ya. Ikhtiar dunia sudah kita lakukan dengan merawat kapal ini sebaik mungkin. Tetapi ada satu lagi, nasib. Maka ini ditentukan oleh Allah. Jadi kita harus yakin Allah menyelamatkan kita. Teduh air lautnya. Kalau orang tua dulu kan azan di layar, Pak. Iya. Kita pakai filosofi. Pendekatan hari ini siapa yang bisa naik di layar? Nggak ada kita yang naik di tiang layar. Kalau saya pribadi pernah mengalami seperti itu. Ya. Kita pernah ngirim Al-Quran ke Pulau Karimata lagi itu. Kapal yang jemput kita, qadarullah, di salah satu ABK-nya ini seorang pencuri. Yang namanya radar, GPS, dicuri semua habis. Si yang punya kapal nggak bilang ke kita, Quran kita bawa semua. Lagi itu saya bawa 500 eksemplar. Bawa dalam kapal, udah masuk semua dalam kapal, dipanggil. Bang Odi, dulu kita sama dengan Pak Iwan ya. Pak Iwan kita ngobrol bentar. Dia bicara, kapal ini kosong. Saya bilang, kosong apanya? Nggak ada radar, nggak ada GPS dan sebagainya. Kita perjalanan sejauh 8 jam ke Pulau Karimata. Gimana nih? Mau jalan nggak? Kalau kita ragu akan Al-Quran, kita nggak berani jalan. Tapi kita yakin, kita bawa Al-Quran, udah ditunggu-tunggu sama santri di sana, dan insya Allah, Bismillah, ini akan diselamatkan gitu. Sampai,
Padahal nggak ada GPS, nggak ada radar, cuma lihat pulau-pulau sekitarnya. Emang adanya sensornya ya. Ketika jalan, kayak salah deh pulau kamu ini deh. Seperti itu kan. Tadinya harusnya 8 jam, nyampe lah kita sekitar 10 jam lah. Nyampe seperti itu. Nah ini tadi yang Antum mengatakan bahwa ketika, apalagi di Indonesia Timur ya, lautnya pasti lebih dahsyat gitu kan. Tapi emang satu juga karena ketika perubahan iklim di suatu lokasi dengan lain berbeda. Boleh jadi ketika kita start itu masih teduh, tapi di lokasi lain sudah gelombang. Oh, ya itu yang parah. Mau gimana kita? Pilihannya terus apa pulang? Iya. Pulang juga gelombang, terus juga gelombang. Bandingkan terus saja biar sampai. Pernah gak ketika distribusi dalam tengah laut dalam keadaan Ramadan puasa? Oh sering. Oh sering. 1 bulan itu ninggalin keluarga. Maksudnya Sulawesi Tenggara kita. Berarti di kapal tetap puasa? Puasa. Di kapal kita puasa biasa. Dengan gelombang yang wah. Mau gimana lagi? Mendingan puasa aja lah. Daripada makan susah ya. Makan juga mabuk gitu. Itu kita puasa, Pak. Sahur dan buka seadanya. Seadanya. Kadang cuma kurma 2 butir udah selesai. Tapi kita yakin bahwa kurang kita ditungguin sama dan itu kan makanan orang-orang sehat. Iya. Dan kapal ini juga sudah pernah tenggelam ketika kita lagi persiapan untuk road trip. Sebentar, tenggelam dalam arti benar-benar dalam laut. Ada awaknya? Bagaimana? Nah, waktu di Dermaga. Di pelabuhan bukan Dermaga, di Pelabuhan Sagu. Kan kita udah persiapan itu, rencana 3 hari lagi berangkat ini. Mau keluar ke distribusi kita. Tahu-tahu mungkin ada kokernya istilahnya terbuka di belakang, dia punya baling-baling tuh ada yang terbuka. Air masuk kita nggak tahu semalam. Oh. Kita di darat semua, kebetulan ada hajatan di darat. Iya. Oh, jam 2 atau 3 malam sudah nggak kelihatan kapal. Tahu-tahu udah tenggelam itu. Siapa pertama kali tahu kapal nggak ada? Pagi jam 6. Makanya malam jam 3 tuh nggak kelihatan. Tapi kita belum curiga. Pikir jangan sampai kabut. Tahu-tahu pagi jam 6 ada yang teriak, Ustaz, Bapak Ibrahim ini turun dulu nih, kapal armada tidak ada nih. Lihat ke sana padahal kayak onggol-onggol, kayak buaya di atas. Alhamdulillah masih di permukaan. Tapi sudah tenggelam, udah terbanting. Karena dalamnya ada tangki minyak, itu yang membuat lampung masih ngangkat. Udah kita pakai Scotchy Speed 2 biji, tarik sampai ke darat. Alhamdulillah 4 hari sudah bisa berdiri. 4 hari. Mandi kita di laut, sehari-hari kerja itu. Sampai kasih berdiri kembali, sudah bagus. Kita tata dia. Alhamdulillah sudah bisa jalan. Sudah normal lagi? Sudah normal. Sudah dipakai untuk distribusi Al-Quran lagi? Sudah, langsung selesai itu kita distribusi Al-Quran. Kebetulan juga dengan Ustaz Heru juga. Oh, di sana? Ikut, Pak Direktur ikut kita ke Labuan Bajo. Tapi waktu itu masih kapalnya, yang namanya barusan selesai kecelakaan. Iya. Belum lengkap, AC-nya rusak, mesin bensinnya rusak, macam-macam lah. Tapi tetap berlayar, tetap jalan? Tetap berlayar. GPS-nya rusak, nggak pakai GPS juga. Sama, nggak pakai jalani, udah bismillah saja pakai seadanya aja. Semua rusak kan, terendam air laut nggak bisa pakai lagi. Semua sistem elektrik di dalam rusak semua. Antum bayangkan berapa banyak, sekian puluhan juta itu kita korban. Kita hampir ratusan juta juga selesai. Setelah 242.000 Al-Quran ke NTT, kedepannya akan ada distribusi lagi atau gimana? Ya, NTT ini kan sudah mau 2 tahun ini, kan kita tidak bikin proyek lagi itu. Ya tentu saya berpikir ini sudah banyak Al-Quran juga yang rusak. Kan Al-Quran ini kalau sudah lancar dibaca itu kan cepat, dia juga tercopot kiri kanan dan lain sebagainya. Kita harus bikin proyek lagi nih. Dan ada beberapa daerah yang belum kita jangkau itu. Tapi saya lagi berpikir, wah ini harus bikin lebih bagus lagi, lebih besar lagi ke depannya ini. Al-Quran harus lebih banyak lagi gitu. Rencananya mau di pulau mana? Inilah programnya ini menarik ini Mas. Apa tuh? Namanya NTT Plus Plus. Plus Plus? Ya. NTT Plus Plus ya. Kok image-nya kalau Plus Plus gimana ya? Artinya kapal ini kan sesuai dengan pikiran kita dari dulu adalah Indonesia Timur. Kita kenal Indonesia Timur itu dengan wilayah kepulauan. Banyak sekali kabupaten dan provinsi kepulauan. Nah, ini cocok dengan kapal ini. Jadi NTT plus karena plusnya itu pulau-pulau sekitarnya, walaupun provinsi lain. Oh, nggak hanya NTT aja. Jadi plus-plusnya itu pulau-pulau lain. Pulau-pulau lain. Contoh misalnya ke Sulawesi Selatan bagian selatan, ke Sulawesi Tenggara bagian selatan, yang dekat dengan NTT. Terus ke Maluku Tenggara atau Maluku Barat Daya yang dekat dengan perbatasan NTT. Mungkin juga bisa ke Timor Leste, Pak. Itulah plus-plusnya. NTT plus. Saya masih tertarik karena NTT ini ternyata para wakif tertarik banget itu, cepat sekali itu kumpulnya itu NTT. Kemarin itu kan proyek BWA yang 2018-19 itu
100.000 ya 2020 itu. 100.000 terkumpul cepat sekali 110.000, Bang. Sudah close, masih ada yang nambah. Jadi berarti wakifnya luar biasa ini. Ini kita bikin NTT plus. Rencana 150.000. Jadi nama proyeknya NTT plus. Jadi bisa 150.000 Al-Quran. Masya Allah. Ternyata plus itu positif ya untuk ini ya. Harus positif. Nah, mungkin di NTT-nya distribusinya diutamakan wilayah selatan, Mas, perbatasan Australia. Jadi kita ambil di Pulau Sumba, Pulau Rote yang kemarin, Pulau Pasir yang permasalahkan Australia itu. Nah, kemudian datang ke Pulau Sabu, Raijua, Rote, terus kita menyusur terus ke arah timur. Ya syukur kalau bisa masuk Timor Leste, rencana kita kasih masuk di Timor Leste. Karena ada Masjid An-Nur itu di Delhi itu. Saya udah pernah pergi waktu masih sebelum merdeka. Masih wilayah Indonesia? Masih Indonesia, saya pernah pergi ke sana. Itu masuk. Nah, kemarin ada yang mau siap Ustadz, kalau memang datang kami jemput di perbatasan. Kalau Timor Leste itu Muslim lumayan banyak apa gimana? Lumayan. Ya kita perlu kasih, karena dia juga orang Timor sana. Nah, kemudian mungkin dari situ kita menyusur terus ke Maluku Barat Daya, seperti Pulau Kisar, Pulau Wetar, dan pulau-pulau sekitar sampai Samulaki. Nikmat banget ya hidup antum ya. Tapi gelombangnya luar biasa. Ya tapi luar biasa. Kebayang, ya Allah. Nggak semua orang bisa punya kesempatan kayak antum. Ya, begitu. Itu kita sadari. Jadi, ya nikmat banget. Saya pun yang di BWA 2 tahun ini sama ya. Keliling-keliling seperti itu juga. Cuma memang kalau wilayah timur memang punya pengalaman tersendiri lah. Di mana kepulauan, ombak tinggi dan sebagainya gitu. Kalau tadi kita bicara Ustadz Arifudin itu membantu distribusi Al-Quran di wilayah timur Indonesia. Selain Al-Quran, proyek lain apa, Tat? Yang antum pegang juga? Karena saya lebih cenderung ke hal-hal sosial ya. Jadi kita tidak semata-mata dakwah dengan Quran. Kita perlu menyelesaikan juga kasus-kasus kehidupan masyarakat. Karena masyarakat itu dengan adanya seperti ini, insya Allah jadi asbab hidayah. Ya, antara lain misalnya program air bersih. Air bersih. Karena saya ini dakwah dari dulu kan dari pulau ke pulau saya dulu. Sampai ke Timor Leste, pergi. Saya cerita antum tadi kan dulu sebelum merdeka tahun 97 kan saya sudah ke Timor Leste, 96. Nah, jadi daerah Timor ini daerah yang pedalaman yang susah sekali air. Memang sungainya gede tapi kan jauh dari perkampungan. Dan sungainya lebih banyak juga gedenya di musim hujan. Kalau musim kemarau airnya habis, air kering. Nah, itu daerah-daerah itu banyak sekali. Alhamdulillah ketika saya mengusulkan proyek Mauleum cepat sekali itu. Nah, alhamdulillah lagi berikut sudah OEKAM, sekarang lagi Tunion ini hampir selesai juga, saya lihat full funded itu. Ya mudah-mudahan ada yang mau berwakaf cepat ya ayo. Karena ini kita rebut pahala ini. Artinya kita rebut lah ini momen ini. Nah mungkin nanti berikut akan dibikin lagi rencana kita ada proyek air bersih di Boleng, di daerah Flores dekat Labuan Bajo. Kami sudah ke sana juga dengan Ustadz Heru kemarin. Yang sudah dimanfaatkan itu yang di proyek yang di OEKAM? Di OEKAM sama di Mauleum. Nah, di OEKAM itu sebagian besarnya Muslim sana gimana? Muslim di situ sekitar 2.000 jiwa Muslim. Masih tetap minoritas? Tapi minoritas. 2.000 penduduk yang ada itu 800 jiwa itu orang Muslim. Di daerah, di sekitar lingkungan. Tapi kalau dilihat dari desanya, lebih banyak desa yang Kristen menggunakan air. Gitu. Tapi kan luar biasa kan? Wakaf itu kan untuk kemaslahatan umum. Jadi menunjukkan BWA bukan masalah orang Islam aja, semua. Itu menunjukkan Islam rahmatan lil alamin. Jadi ini kita lagi bikin proyek ini kan rencana kan kalau bisa di daerah Boleng di Flores Barat dekat Labuan Bajo juga mungkin nanti akan survei di pesantren. Kita mau bikin pesantren ini biar mandiri. Pesantren yang saya bangun sekarang ini kan gratis, Pak. Nggak biaya, anak-anak sekolah gratis. Gratis semua? Gratis. Kita usahakan menghidupkan mereka dengan ekonomi yang kita bangun. Misalnya di peternakan, atau mungkin integrated dengan pertaniannya, tanaman pangan, apa segala macam. Anak-anak makan dari situ. Nah ini kita mau meningkatkan usaha peternakan sapi, itu kita butuh air, Pak. Maka harus dibikin air. Ini saya lagi mengusulkan BWA, kalau bisa 2023 ini bikin program sumur bor di pesantren untuk meningkatkan kesejahteraan dan menuju ke kemandirian pesantren. Masya Allah. Ini saya lagi mengusulkan, mudah-mudahan sudah. Kalau di OEKAM itu jauh dari yang jauh. Dan pulau beda. Kita di Adonara, dia di timur sana, jauh. Itu kita sehari semalam ke sana bersama. Tapi langgar laut juga. Nggak mungkin kan pipanisasi lewat bawah laut. Jadi yang
pesantrennya sedang udah berjalan ya pesantrennya ya? Udah berjalan. Alhamdulillah pesantren juga para wakif kemarin kan bantu untuk sarana ibadahnya masjid kita selesaikan. Nah sekarang wakif BWA? BWA juga Pak. Sekarang BWA sedang membantu di sarana belajar. Ini lagi proses pembangunan sekarang. Sudah sampai di pembuatan dak-nya. Ini wakaf dari para wakif di BWA. Nah, jadi memang, sehingga pengembangan dari pesantren ini kita sekarang mau bikin kampus 2 untuk pengembangan wirausahaan pesantren. Wirausahaan pesantren. Kewirausahaan sapi, sehingga kita perlu ada sumber bor. Kita sudah punya kandang sapi, rencana mungkin pelihara sekitar 30 ekor sapi. Luar biasa Mas Odi ya. Iya. Ya, kita kalau ke depannya dengan itu kita bisa bikin juga macam ada RPH-nya sendiri. Ya. Terus mungkin ada toko daging. Masya Allah. Wah luar biasa. Ini dampak dari sumur bor ini. Menghidupkan perekonomian di tempat dan di tempat dan juga pesantren. Pesantren bisa membiayai diri sendiri kan. Memang para ulama dulu kan begitu. Jangan minta-minta lah. Kalau masyarakat sana sebagian besar di Alam Tuka ya, di Adonara. Adonara itu mata pencarian apa, Tat? Umumnya nelayan, petani. Nelayan. Ya, nelayan sama petani. Umumnya NTT hampir. Nah, saya dengar tuh. Nah, gitu kita ada proyek juga yang untuk kapal nelayan apa? Ketinting ya? Ketinting. Itu Ustaz juga pegang itu juga. Ya. Coba Tat. Itu juga bertolak dari pemikiran tadi, bagaimana supaya kita membantu masyarakat pesisir, yang mana mereka ini kan membutuhkan peralatan tangkap yang mumpuni. Selama ini kan ada bantuan pemerintah, tapi kita tahu sendiri bantuannya itu kan kadang-kadang terbatas dan orang-orang tertentu. Ya. Apalagi kalau itu ada kaitan dengan partai politik. Ya. Kalau kita tidak ngikut kan nggak dapat bantuan. Dan di sini kita membidik lah, kasihan para nelayan ini. Dia untuk membeli alat tangkap harus ngutang sana-sini kan. Ya. Ada peringkopnya, ada ini segala macam. Kapan dia lunasin ini? Bahkan ada yang lari, pergi tinggal di tempat lain. Sembunyi dia lari dari kredit-kredit itu. Nah kita berpikir sebaiknya kita bantu. Bikin wakaf ketinting, kasih dia. Tujuan saya lebih jangka panjangnya, di samping dia bisa mandiri, dia bisa support juga pesantren. Nah, jadi saya mengajak mereka begini, memang awalnya kita bicara semacam bagi hasil, tapi saya lebih ajak pada mereka, ayo sedekah untuk pesantren. Jadi antum berbuat, tadinya Anda mendapatkan zakat atau mendapatkan sedekah, sekarang antum bersedekah. Masya Allah. Jadi hasil itu antum bersedekah. Kalau kita bilang bagi hasil, rasanya apa bedanya dengan sedekah, wakaf kembali. Keren, Dok. Gitu. Jadi saya ngajak mereka. Ternyata mereka termotivasi. Kadang-kadang ketika berasnya sudah habis, saya cerita, gimana nih santri tidak makan ini? Ya Ustadz, kami kumpul beli beras. Sebentar, nelayannya itu yang mendapatkan bantuan dari wakaf ketinting itu, perahu ketinting, Muslim semua atau? Muslim semua. Muslim semua. Mereka kelompok nelayan yang kita bina. Karena kita tahu nelayan ini kan susah diakomodir, susah diorganisir. Kita mencoba mengumpulkan mereka, ikut versinya mereka. Sambil kita memberikan bimbingan-bimbingan. Harapan kita juga dia bisa mengamalkan agama seperti sholat, menghindari minuman keras. Karena nelayan ini kan biasa itu. Hal biasa minuman keras, bagian dari mereka. Alhamdulillah, banyak yang tinggalkan minuman keras, sudah sholat. Pendekatan seperti itu ya? Pendekatan seperti itu. Sambil kita bantu. Ini loh. Ya, sekarang masih kurang. Udah berapa? Kita kan baru 14. Dalam konsep kita kemarin kan harusnya 20-30 ketinting. Ya, mungkin sudah 14 perahu. Berarti harusnya sekitar 15-an lagi mestinya. Satu perahu satu orang atau gimana? Satu perahu tidak mesti. Ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, ada yang 1 orang. Tapi itu kita prinsipnya dikelola oleh manajemen kelompok ini. Nanti mereka ini ada apa-apa kan saling bantuan. Jadi bisa saja besok-besok dia tidak bawa. Kalau dia sudah mati atau gimana ganti orang lain. Ya harapan saya wakaf ini tetap terpelihara. Ya. Jangan sampai dia jual nanti. Iya, itu. Oke, saya kagum dengan apa ya planning Ustadz ketika kita memberikan wakif berdonasi ke BWA, terus membelikan perahu ketinting gitu kan ya. Ternyata perahu ketinting itu nggak hanya langsung diserahkan ke mereka terus udah jalan, tapi di maintain gimana caranya bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap para wakaf dan mau bersedekah untuk tentunya pesantren. Luar biasa. Memang begitu. Kalau tidak, pertama secara nilai jihadnya kok cuma hanya kita bantu-bantu doang, ngapain? Harus ada nilai jihad dia. Ajak juga berdakwah. Gitu. Ya, dari seluruh pengalaman Ustadz Arifuddin nih di Indonesia Timur, Al-Quran udah dengan kapal dakwahnya sudah sampai 700.000 lebih ya terdistribusikan. Belum wakaf sarana air bersih di beberapa tempat. Lalu ada kapal ketinting. Ada sarana ibadah. Ada sarana pendidikan. Masya Allah. Ya. Ada mimpi besaran lagi yang lain yang Ustadz Arif mengharapkan
mimpi besar ini bisa terwujud dengan wasilah dari bantuan para wakif BWA? Ya, memang itu tadi, saya ingin pesantren ini menjadi besar. Secara mandiri kita bisa menggaji guru-guru. Antum bayang gaji sekarang guru kan 300.000. Mau makan apa dia? Gurunya ngajar Senin Kamis. Tapi kita berpikir bagaimana kita bisa menggaji guru secara proporsional. Sehingga dia juga sejahtera, berarti membuka lapangan kerja untuk orang lain. Nah ini sekarang ini saya butuh sumur bor. Sumur bor itu ya? Sumur bor itu. Kalau ada sumur bor, itu salah satu luar biasa. Ya. Jadi membangun juga ekonominya, Pak. Jangan sampai orang NTT hanya menadah. Tapi saya mengendaki ini bisa kita bikin lagi di mana lagi. Jadi di samping wakaf itu bersifat lebih bersifat kepada konsumtif, tapi saya berharap wakafnya cenderung ke produktif. Ya, sehingga betul-betul wakaf ini berkembang terus. Gitu. Terus berkelanjutan gitu ya? Terus berkelanjutan. Itu harapan saya begitu. Ya mimpi besar saya di situ. Memang wakaf produktif itu masih sangat berat ya, baik dari segi tinjauan fikhiyah maupun aplikasi penerapannya saya kira masih diperdebatkan. Hanya saja obsesi saya itu paling tidak entahlah apa diperdebatkan, tapi dengan wakaf produktif itu masyarakat di sana di timur itu meningkat. Bahkan dia menjadi salah satu wakif yang bisa mendonasikan hartanya. Luar biasa. Usia sekarang 50 atau 56 tahun. 56 ya. Masih 65 tahun. Masih 56 tahun lagi. 65 tahun lagi. 65 tahun lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Terus menebar kebaikan, terus menjadi partner lapang BWA untuk mendapatkan agar donasi dari para wakif BWA bisa tersalurkan tepat sasaran ya. Untuk pastinya untuk selain untuk umat Islam juga kita juga untuk non muslim juga kita bermanfaat juga seperti itu. Aduh, pengalaman banget ketemu. Saya bersyukur bisa bersama Ustaz Arifuddin Anwar, cerita-cerita seperti ini, nambahin semangat lagi, nambahin apa ya? Pengen iri lah. Saya iri positif ya. Iri kepada Ustaz Arifuddin yang bisa berbuat seperti itu di masing-masing. Kebayang kalau banyak Ustaz Arifuddin lain di seluruh Nusantara melakukan ini, luar biasa. Mungkin Indonesia lebih cepat majunya ya, Insya Allah ya lebih cepat majunya. Jadi nggak kita mengharapkan dari pemerintah, tapi juga kita bisa berbuat lebih dengan bantuan para wakif pastinya. Ustaz Arif, makasih banyak atas waktunya untuk kunjungannya ke BWA Jakarta. Pasti kita akan ketemu lagi di Adunara. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan seluruh proyek-proyek wakaf yang Ustaz Arif coba jalankan di sana bisa berjalan pasti dengan bantuan dari para wakif semua, dan mudah-mudahan kita doakan juga para wakif dapat terus mengalir pahalanya seiring dengan kebermanfaatan. Maka satu pesan, kata kuncinya, gimana? Jadikan wakaf sebagai gaya hidup. Nah, bangun itu langsung ingat wakaf. Bangun wakaf. Gajian ingat wakaf. Ulang tahun ingat wakaf. Apapun ingat wakaf. Karena dia harus sinergi dengan dunia. Ya. Bangun dunia, bangun akhirat. Bangun akhirat itu wakaf, Pak. Masya Allah. Kalau amal pribadi sih, ya urusan itu kaitan dengan konsekuensi kita beragama. Dan wakaf kan susah, Pak. Iya. Masya Allah. Wakaf itu susah. Baik, Ustaz Arif, terima kasih. Kembali lagi saya ucapkan makasih banyak atas waktunya berkunjung di BWA. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di kesempatan lain. Insya Allah. Sahabat wakaf yang dirahmati Allah, tadi itu perbincangan saya dengan Ustaz Arifuddin Anwar, partner lapang BWA di Indonesia Timur. Kebayang kesibukan beliau, distribusikan Al-Quran sampai 242.000 di NTT dan 700.000 totalnya di Indonesia Timur. Belum lagi wakaf air bersih, water action for people di beberapa tempat lokasi, ditambah lagi wakaf produktif perahu ketinting untuk nelayan-nelayan di Adunara. Luar biasa. Semoga ini jadi kisah inspiratif kita semua sahabat wakaf, dan saya pribadi juga mengucapkan terima kasih pada Ustaz Arifuddin, dan kita ketemu lagi di waktu yang lain.